Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru lagi. Hari ini kita di hari Senin ya, 28 Juni 2021. Di awal pagi, seperti biasa saya akan memberikan lagi daily guidance, energi harian untuk hari ini. Semoga ini bisa menjadi panduan atau bimbingan, pencerahan untuk melewati hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Oke, kita akan mulai dari kartu oracle-nya terlebih dahulu untuk melihat energi apa untuk hari ini ya, yang terwakili dari kartu oracle. Oke, kita akan lihat. Di sini ada kartu Six of Summer ya. Children or childhood, the return of people or romance from your past, remembering event differently in a better or worse light than how they really occurred. Ya, ini tentang situasi Six of Summer, ini Six of Cups ya. Jelas ini tentang sebuah situasi yang bisa saja berkaitan tentang anak ya, tetapi bisa saja ini juga tentang energi yang mungkin agak kekanak-kanakan ya, situasi yang agak kurang dewasa, atau ini juga tentang situasi di mana datangnya seseorang atau kenangan dari masa lalu. Dan di sini bisa saja di antara kita akan kembali mengingat sebuah momen atau event yang berbeda ya, dalam situasi yang lebih baik begitu. Jadi seperti ada sesuatu yang sudah memberikan semacam apa ya, semacam situasi yang berbeda, walaupun hal-hal yang terulang atau hal-hal di masa lalu itu mungkin kembali terjadi ya, tetapi sudah berbeda dalam menanggapinya atau dalam kondisi penerimaannya saat ini sudah lain begitu. Six of Summer, jadi bisa saja ini dalam hal kembalinya seseorang dari masa lalu atau situasi masa lalu yang terulang, tetapi ya tidak seperti yang dulu lagi gitu. Ditanggapi atau penerimaannya tidak seperti yang dulu lagi. Oke, kita akan lihat dari kartu tarot. Daily guidance hari ini ada Death, Princess of Pentacles atau Page of Pentacles, The Emperor, kemudian ada kartu The World, Ten of Wands, dan Two of Pentacles. Oke, dan di sini ada kartu Strength. Ya, Strength. Ya. Hari ini ya, sepertinya ada di antara kita atau mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mengendalikan diri, mengendalikan keadaan, mengendalikan perasaannya, mengendalikan emosinya untuk bisa membuat semacam perubahan ya, perubahan dalam arti perubahan hidup atau perubahan situasi dia, yang saya lihat di sini sedang menimbang-nimbang atau sedang ya bisa dikatakan sedang mempertimbangkan ya, sedang mencoba mengendalikan begitu, mengendalikan situasinya dulu sebelum benar-benar melakukan perubahan. Jadi energinya memang di sini ada sebuah situasi yang mungkin ingin dibuat sedemikian rupa terjadi perubahan, di mana misalnya ada hal-hal yang sempat sulit, hal-hal yang sempat bermasalah
ingin segera diatasi begitu. Tetapi untuk saat ini belum bisa teratasi. Itu sebabnya masih mencoba untuk gimana caranya ya supaya bisa mengendalikan keadaan begitu. Jadi memang ini tentang sebuah tujuan ya, tujuan yang ingin dimulai barangkali untuk sesuatu hal, atau ini juga tentang situasi di mana ingin membuat satu fase baru di dalam hidup. Jadi ini bisa macam-macam. Misalnya seseorang yang ingin punya tujuan baru pindah kerja ya. Jadi saat ini mungkin belum bisa mengendalikan keadaan situasi yang dia jalani karena mungkin ya harus bisa mengatasi dulu apa yang dia sudah kerjakan saat ini di tempat yang lama, atau masih ingin melihat dulu apakah ada perubahan situasi, apakah ada hal-hal yang akan berubah menjadi lebih baik. Nah, saat ini seperti masih menimbang-nimbang ya. Karena merasa bahwa apa yang selama ini dikerjakan atau mungkin tempat pekerjaan yang sekarang dijalani itu sudah tidak memberikan rasa aman. Dalam arti mungkin ya entah apakah tempat bekerjanya sekarang ini masih punya masa depan, apalagi masa pandemi seperti ini, mungkin sudah dibayang-bayangi perusahaan akan tutup, barangkali seperti itu ya, tapi masih melihat dulu begitu loh. Atau mungkin juga tentang hal-hal lain, jadi kondisinya itu sedang mempertimbangkan hal-hal yang selama ini dirasakan bermasalah atau sulit untuk bisa terjadi perubahan. Perubahan itu adalah sebuah fase baru atau tujuan baru yang ingin dibuat. Ya. Jadi di sini memang masih ingin mengevaluasi atau mencoba melihat peluang dulu. Kira-kira nih bisa memberikan sesuatu yang lebih baik atau enggak untuk saat ini. Apapun yang dijalani ya. Entah itu bisnis, pekerjaan atau hal-hal lain, itu pengen dilihat dulu kira-kira ini masih kasih peluang enggak ya gitu. Tapi kalau memang sudah bisa dikatakan di sini apa yang diharapkan itu sudah cukup membebani, dalam arti masalah yang muncul atau situasi yang sulit itu sudah cukup membuat seseorang merasa di bawah tekanan, jelas di sini ingin melakukan semacam ingin melakukan semacam pergerakan untuk perubahan hidup dia yang selanjutnya. Artinya ya nggak mau terus-terusan di tempat yang nggak stabil ini begitu. Karena kalau saya lihat di sini memang mungkin kalau seandainya masih memberikan peluang, dia akan mau bekerja keras begitu. Seseorang masih mau bekerja keras untuk terus berada di tempatnya sekarang. Tapi seandainya sudah memberikan semacam hal-hal yang ya bisa dikatakan di sini tidak stabil, masa depannya seperti tidak jelas atau seperti apa, mungkin juga posisi sudah goyah, misalnya ini tentang sebuah posisi dalam jabatan dan sebagainya, ya ini mulai berpikir gimana caranya supaya bisa membuat semacam perubahan atau pembaharuan ya di dalam karir, usaha, pekerjaan. Ya, ini juga tentang situasi secara umum. Saya katakan di sini harus bisa mengendalikan diri untuk kalian yang mungkin sedang sakit ya. Saya selalu mengingatkan itu karena memang diakui atau tidak pandemi ini banyak di antara kita mungkin sedang mengalami sakit ya. Jadi jangan terbawa dengan situasi di mana kamu mungkin sedang sakit sehingga kamu seperti sudah tidak percaya diri atau kamu sudah mulai goyah nih. Kamu merasa sudah sulit, kamu sudah merasa oh sepertinya aku bakal tidak aman saat ini, sudah kena penyakit ini, sudah terkena corona misalnya. Jangan. Jadi harus ada usaha mengendalikan dirimu dalam arti berpikir rasional lah ya. Berpikir rasional bahwa kesulitan yang dihadapi ini bisa kamu lewati begitu. Bisa kamu selesaikan. Ya. Sekali lagi juga perlu evaluasi. Sekarang perlu melakukan beberapa tindakan apa? Misalnya kalau memang sudah terkena pandemi, terkena corona maksud saya. Terkena corona ya banyak-banyak mengkonsumsi vitamin C, terus ditingkatkan imun tubuhnya, mungkin melakukan olahraga ringan untuk bisa menambah imun tubuh, berjemur dan sebagainya.
Jangan langsung misalnya terkena sebuah vonis, ya kamu sudah sakit ini, nggak cuma corona sih ya. Langsung pada akhirnya merasa, oh ini sudah akhir hidupku. Jangan begitu ya. Yang justru diubah di sini adalah bagaimana kamu harus punya semangat, harus punya eh, apa keras hati untuk sembuh. Nah, seperti itu ya. Supaya nanti kamu bisa melewati apapun yang saat ini sulit, bermasalah, itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk kamu. Kamu akan bisa kembali melewati hari-hari kamu dengan orang-orang tercinta, bisa bersenang-senang lagi. Jadi sekali lagi sekarang harus berpikir rasional. Jangan mengatasi situasi kamu yang sedang down saat ini dengan membuat dirimu semakin down lagi. Nanti imun tubuhmu akan terpengaruh, ya. Oke, dalam hubungan pun seperti itu. Mungkin saja memang ada yang sedang mencoba mengendalikan diri, mencoba berpikir rasional sambil menimbang-nimbang gimana caranya barangkali di sini untuk melakukan pembaharuan, perubahan dalam koneksi dia bersama seseorang, mungkin dalam komitmen begitu ya. Bisa saja ini tentang sebuah komitmen yang bermasalah atau mungkin koneksi yang sudah berakhir. Seseorang di sini sepertinya menimbang-nimbang gimana caranya supaya bisa mengulang sebuah koneksi atau mengawali komitmen ini dengan sebuah situasi yang baru. Jadi kalau saya lihat memang di sini keinginan itu ada, tetapi masih ada sikap melihat dulu segala kemungkinan dan kesempatan untuk melakukan tindakan ya. Karena di sini memang saya katakan ada perasaan yang masih membuat diri seseorang tertekan di sini. Ingin melakukan perubahan untuk koneksi hubungan dia dengan seseorang tetapi masih ada beban. Itu sebabnya masih mencoba ya menimbang-nimbang dalam arti kira-kira gimana nanti ya, apa yang harus dilakukan ya begitu. Kira-kira perlu apa tidak ya untuk melakukan tindakan ini dan sebagainya. Jadi situasi saat ini saya melihat untuk hari ini sebagian dari kita memang sedang butuh keberanian ya, sedang butuh keberanian. Ini tentang keberanian untuk bisa memiliki kekuatan dalam hal apapun, kekuatan untuk merubah situasi yang sulit, bermasalah ya, yang ingin dimulai atau diubah menjadi sesuatu yang baru dengan tujuan baru, ingin lebih sukses, ingin lebih berhasil, ingin lebih baik karirnya, atau ingin lebih sehat, atau ingin memperbaharui hubungan yang sempat berakhir atau bermasalah. Semuanya itu butuh keberanian dan juga butuh kekuatan. Seseorang sedang mengumpulkan itu atau sedang meyakinkan itu. So, saya melihat di sini memang ada kaitannya ya. Children or childhood. Kalau kamu memang menahan diri dalam arti kamu merasa tidak yakin, kamu seperti tadi saya katakan kamu mungkin langsung putus asa ketika kamu divonis menerima sebuah sakit tertentu. Artinya kalau kamu hanya melakukan tindakan seperti itu ya kamu tidak ada bedanya dengan sikap anak kecil ya, childhood. Jangan bersikap seperti anak kecil. Jangan terlalu banyak hal yang membuat kamu seperti di sini seperti tidak bisa mengatasi masalahmu. Anak kecil itu kan kalau memang sulit langsung merengek ya, langsung ngambek. Nah, janganlah bersikap seperti anak kecil karena kalau kartu ini keluar mungkin saja ada di antara kita yang sudah merasa ya sudahlah gitu. Sepertinya masa depan aku ya memang seperti ini. Sepertinya ya pekerjaanku ya begini-begini aja. Sepertinya ya karirku nggak akan berkembang lagi dan sebagainya. Jadi harus ada semangat begitu. Ya. Ini juga tentang saya katakan tadi ya ada sesuatu di masa lalu yang harus diterima atau ditanggapi dengan situasi yang berbeda. Ya bisa saja seperti hubungan tadi atau sebuah penyakit, sakit. Yang namanya sakit itu kan nanti kita sembuh, nanti kita akan sakit lagi, sembuh sakit lagi. Ya seperti itu juga. Mungkin saat ini kita mendapatkan sakit lagi. Tapi ya sikapi itu dengan hal-hal yang
Yang berbeda dalam arti ya lebih yakin bahwa kita bisa kok melewati semua penyakit ini, begitu. Ya. Apapun itu, hari ini harus tetap punya keberanian, punya kekuatan diri untuk melakukan perubahan atau untuk keluar dari situasi yang selama ini sulit buatmu atau mungkin bermasalah buatmu ya. Semoga ini bisa memberikan semangat untuk kalian yang memang sedang melewati masa-masa yang kurang baik atau yang kurang nyaman selama ini untuk bisa mulai berjuang. Dalam arti segala sesuatu itu pasti bisa kita lewati kalau kita mau berjuang, kalau kita mau bekerja keras ya, kalau kita punya kemauan yang kuat. Itu dia Daily Guidance hari ini Senin 28 Juni 2021.